Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Bab 3213. Itu semua tergantung pada wajah Ye Chen. Bab 8366 sampai bab 8370. Istana Kerajaan Nordik. Keluarga Rothschild dan putra mereka diundang ke sini lagi sehari kemudian untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Ratu Helena. Howard tidak bisa menunggu lama, karena dia tahu bahwa penyerahan model AI telah selesai, dan sudah waktunya bagi Helena untuk memenuhi janjinya dan menjual kepadanya setengah dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Mungkin itulah inti dari makanan ini. Namun, dia sedikit bingung di dalam hatinya. Dia sudah membuat perjanjian dengan Helena untuk tidak membahas ramuan itu di depan putranya. Jika dia ingin menjual ramuan itu kepadanya malam ini, waktunya sepertinya tidak tepat. Adapun Steve di samping, dia tidak lagi tertarik sedikit pun dengan istana Nordik. Dia hanya ingin kembali ke New York untuk bersiap dan kemudian pergi ke China sesegera mungkin. Jadi dia sedikit linglung selama ini. Makan malam. Sebelum makan malam dimulai, Helena menelepon Ye Chen dan meminta instruksi melalui telepon. "Tuan Ye, saya akan makan malam dengan keluarga Rothschild nanti dan ingin bertanya kepada Anda tentang menjual ke Howard Rothschild. Kapan Anda akan memberikan setengah depil padanya? Jika kamu tidak mau memberikannya hari ini, aku akan memberitahunya dengan cara yang halus." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Biarkan dia makan dengan tenang dulu. Aku akan pergi menemuimu nanti. Aku akan memberimu obat mujarab nanti dan menemui Steve lagi." Helena bertanya, "Kalau begitu, jual ramuan itu kepada Howard malam ini?" "Ya." Ye Chen berkata, "Jual padanya malam ini agar dia bisa kembali ke Amerika besok." "Oke," Helena berkata sambil tersenyum. "Pergilah ke istana dan beritahu aku, dan aku akan pergi menemuimu." Setelah menutup telepon, Helena bangkit dan pergi ke ruang perjamuan. Saat ini, keluarga Rothschild sudah lama menunggu di sini. Melihat Helena belum datang, Steve mau tidak mau bertanya kepada Howard dalam suara rendah, "Ayah, apakah kamu di sini? Segalanya seharusnya hampir beres, kan? Kapan kamu berencana untuk kembali ke Amerika?" Howard merasa sedikit tidak yakin. Semua pekerjaannya telah selesai, dan model AI telah berhasil dikirimkan. Yang tersisa hanyalah bagaimana Helena menggunakan model tersebut, yang tidak ada hubungannya dengan dia belum menerima tanggapannya. Hadiahnya, $50 miliar AS, sudah disiapkan, dan dia hanya menunggu untuk membelikan Helena setengah pil. Tetapi Helena masih belum memberinya konfirmasi yang akurat, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak takut Helena akan menipunya, tetapi dia terutama khawatir sesuatu akan terjadi dalam prosesnya. Jika Helena merasa bahwa model AI akan terus diuji coba dan diterima secara perlahan, maka dia harus melanjutkannya. Tunggu.
Jadi, dia berkata kepada Steve, "Meskipun masalahnya hampir selesai, saya masih memiliki kerjasama. Saya ingin berbicara dengan Ratu Iliad lagi. Jika cepat, akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Jika lambat, saya mungkin harus melakukannya tunggu lebih lama." Steve berkata, "Ayah, jika saya tidak ada urusan di sini, saya ingin kembali ke New York untuk membuat persiapan, dan kemudian memanfaatkan waktu untuk berangkat ke China. Menurut Anda tidak apa-apa?" Pikiran Howard segera menjadi aktif. Meskipun Steve telah menyatakan sikapnya sebelumnya dan ingin pergi ke China untuk mengembangkan bisnis sendirian, yang merupakan cara proaktif untuk menghindari kecurigaan dan meyakinkan dirinya sendiri, dia belum 100% yakin dengan Steve. Sebelum suami saya pergi ke China, saya tidak sepenuhnya yakin apakah dia berbicara dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jika dia meledakkan bom asap bersama saya, dan saat ini dia menggunakan alasan untuk kembali ke New York membuat pengaturan, bukankah dia akan pasif? Setelah berpikir sejenak, Howard berkata, "Saya kira urusan saya hanya akan berlangsung 2 hari ini. Kita tidak perlu kembali satu persatu. Anda bisa menunggu bersama Audio saya milik selama 2 Soper hari Channel. lagi." Steve tidak berdaya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia berkata, "Baiklah, Ayah. Saya akan mendengarkanmu." Saat dia sedang berbicara, Helena, yang berwibawa dan anggun dalam balutan pakaian formal, masuk ditemani oleh Ratu Tua. Ketika ayah dan anak itu melihat ini, mereka langsung berhenti berbicara dan berdiri bersama. Helena mengangkat roknya dan mendatangi mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu terlalu formal. Silakan duduk." Keduanya duduk lagi. Begitu mereka duduk, Howard tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Yang mulia, kerja sama pada dasarnya telah selesai. Saya tidak tahu apakah ada hal lain yang perlu Anda lakukan di sini. Silakan rasakan bebas memberi saya instruksi Anda. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya harus kembali ke New York dulu, dan kemudian datang ke Eropa Utara untuk memulai putaran investasi baru setelah menyelesaikan masalah ini di New York." Kata-kata Howard sangat samar, tetapi Helena dapat dengan mudah mendengar maksudnya. Dia hanya ingin bertanya pada dirinya sendiri kapan dia bisa memenuhi janjinya, dan yang terbaik adalah memenuhinya sesegera mungkin sehingga dia dapat kembali ke New York sesegera mungkin. Jadi, Helena tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya keperluan lain di sini. Jika Tuan Rothschild perlu kembali ke Amerika Serikat untuk sesuatu, dia bisa kembali besok." Ketika Howard mendengar ini, dia secara naluriah senang, berpikir bahwa Helena pasti memenuhi janjinya ketika dia mengatakan ini, tetapi kemudian dia merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Jika Helena mengatakannya secara harfiah, dia akan membiarkan dirinya pergi. "Saya lakukan jika saya kembali besok." Lagi pula, dia bahkan tidak menyebutkan informasi samar apapun tentang ramuan itu.
Tepat ketika Howard tidak yakin dengan pendekatan Helena dan tidak berani menyetujuinya begitu saja, Helena berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Howard, mohon luangkan waktu lebih banyak Audio setelah milik makan Soper malam." Channel. Mengenai kerja sama sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan didiskusikan lagi. Silakan ditinjau kembali, ini tidak akan menyita banyak waktu Anda, hanya akan memakan waktu sekitar 10 menit, itu akan memudahkan Anda, bukan? Ketika Howard mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengangguk dengan cepat, nyaman dan nyaman. Itu bagus. Helena mengangguk dan tersenyum. Saya akan meminta Tuan Steve untuk menunggu sebentar. Setelah peninjauan selesai, kalian berdua dapat kembali mengemas barang bawaan Anda dan bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat. Steve mengangguk dengan hormat dan berkata, "Semuanya sesuai dengan instruksi Yang Mulia Ratu." Howard di samping sangat bersemangat saat ini. Setengah dari pil akan segera diperoleh. Umur dan kondisi fisiknya pasti akan diperpanjang. Melihat perbedaan dalam ekspresi ayahnya, Steve berpikir dalam hati, "Saya pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Dia memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat dia belanjakan dalam beberapa masa hidup. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya begitu bersemangat dan kehilangan kesabaran adalah mungkin pil Ye Chen. Saya pikir Ye Chen pasti meminta Helena untuk menjanjikan ramuan itu kepada lelaki tua itu. Dan Helena mungkin akan memberinya ramuan itu setelah beberapa saat." Memikirkan hal ini, Steve merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu kapan dia akan naik tahta. Jika lelaki tua itu bisa mendapatkan pil lain, dia mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi. Steve tidak bisa tidak memikirkan apa yang Audio Ye milik Chen ingatkan Soper padanya Channel. sebelumnya. Ramuan itu bisa menunda turunnya orang tua itu, tapi itu juga bisa membuatnya turun tahta lebih awal. Jika Ye Chen dapat memutus pasokan ramuan untuk lelaki tua itu di masa depan dan memberikan ramuan itu untuk dirinya sendiri, dia juga dapat menggunakan ramuan itu sebagai alat tawar-menawar untuk meminta lelaki tua itu menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga di lagi pula. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan hak dan umur akan terus condong ke arah umur. Begitu keseimbangan itu rusak, bukan tidak mungkin untuk menyerah. Oleh karena itu, Steve hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apakah saya bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan tergantung pada wajah Ye Chen? Bersambung.